Memang kalau kita nggak mengerti itu kita nggak bisa menikmati keindahannya. Kita di tengah-tengah dunia yang apalagi saat ini gitu ya, sangat hektik begitu, kita lupa untuk tenang. Jadi sebenarnya musik saat teduh ini bukan asal-asalan. Ya, datang kepada Tuhan dengan rasa takut, bukan dengan rasa yang, layak begitu ya. Karena kita orang berdosa dan kita perlu untuk minta ampun dan belas kasihan daripada Tuhan. Bisa dipakai untuk membuat kita kaya dan yang paling penting adalah bukan hanya lagunya tapi kita mengerti meaning di balik lagunya. Ya, jadi ada satu sikap kita datang, kita tunduk dengan satu gentar gitu ya. Sekalipun secara fisik kita tidak tersungkur di dalam saat teduh itu, tapi secara hati kita harus tersungkur. Setiap dia bertemu dengan Tuhan di pagi hari, dia mendapatkan kekuatan. Seringkali yang kita lihat dalam gereja, waktu saat teduh itu adalah waktu mematikan HP. Kita kembali lagi di dalam acara podcast Truth and Love GRI Kebun Jeruk. Pada hari ini kita akan membahas segmen musik dan ibadah, di mana hari ini kita akan membahas keindahan saat teduh dalam ibadah bersama dengan Pendeta Antonius Stephen Un dan juga Vikaris Sally Siawalete. Pertama-tama Pak, apa saja poin-poin penting di dalam saat teduh? Terima kasih Bu Sofi dan juga Bu Seli. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam ibadah kita, terutama ibadah hari Minggu itu, biasanya ada sesi saat teduh di permulaan. Jadi sebelum mulai ibadah, ada musik yang dimainkan di mana ada pemimpin pujian atau liturgis mengatakan mari kita masuk ke dalam saat teduh. Lalu kita seringkali menganggap itu sebagai hanya satu pelengkap di dalam ibadah. Tetapi sebenarnya saat teduh ini memiliki makna yang sangat mendalam. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa bagian, tapi saya akan mulai dulu dengan meminta Bu Seli membacakan Wahyu 4 ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-10. Di sini ada satu pelajaran yang sangat penting untuk kita renungkan di dalam segmen saat teduh. Wahyu 4 ayat yang ke-10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu, sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Jadi kita lihat di situ di dalam simbolisme daripada Wahyu, 24 tua-tua itu mewakili orang percaya. Jadi itu sebenarnya adalah 12 rasul dan 12 suku sebenarnya. 24, tetapi sebenarnya maknanya bukan berbicara secara hurufiah 12 rasul dan 12 suku, tetapi melambangkan orang-orang percaya. Jadi kita lihat di situ orang-orang percaya di dalam sorga, di hadapan tahta Allah, di hadapan Allah yang bertahta itu, mereka tersungkur. Dan bukan hanya mereka tersungkur, tetapi mereka melemparkan mahkota. Artinya apa? Artinya mereka melemparkan kemuliaan mereka. Mereka mencabut kemuliaan mereka, mereka melemparkan kemuliaan mereka. Nah, di sini kita melihat, saya akan kaitkan bagian pertama dengan bagian yang kedua, yaitu berkaitan dengan pengakuan terhadap Allah yang berdaulat. Saya minta Bu Seli bacakan lagi Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-20. Di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-20 juga memberikan kepada kita satu pengertian yang sangat penting kita renungkan dalam tema saat teduh dalam ibadah. Habakuk 2 ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Nah, kita lihat di situ jelas sekali bahwa ada permintaan supaya berdiam diri di hadapan Tuhan. Jadi berdiam diri di hadapan Tuhan itu adalah satu sikap kita mengakui kedaulatan Allah, sikap kita menghormati Allah, sehingga kita harus berdiam diri. Jadi saat teduh di dalam ibadah itu berangkat daripada kebenaran, fakta bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Sehingga kita ketika akan menghadap Tuhan, langkah yang pertama kita berdiam diri. Berdiam diri itu menyatakan apa? Saya tidak layak.
Saya tidak layak bicara. Saya tidak layak untuk memperkenalkan diri bahkan di hadapan Tuhan. Saya tidak layak untuk bicara tentang siapa saya, identitas saya, kehebatan saya. Nah, sehingga sekalipun secara fisik kita tidak tersungkur di dalam saat teduh itu, tapi secara hati kita harus tersungkur. Yaitu benar-benar di situ kita merendahkan diri, di situ kita mengatakan Tuhan Engkau segala-galanya, Allah yang berdaulat, dan disitulah kita melemparkan mahkota. Berarti apa? Berarti kita mencabut semua kemuliaan kita tinggalkan. Nah, sehingga waktu saat teduh itu pertama-tama sebenarnya adalah sikap mengaku kedaulatan Allah dan merendahkan diri. Berdiam diri, kita merenungkan Tuhan, saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Mungkin di luar kita orang penting, di luar kita orang terkenal, di luar kita orang hebat, tetapi ketika di hadapan Allah, kita merendahkan diri. Nah, sehingga berdiam diri itu, sudah lu jangan banyak ngomong deh. Lu bukan siapa-siapa, lu diam sekarang di hadapan Tuhan. Setiap orang adalah hamba, setiap orang adalah budak, merendahkan diri. Lalu kita ikuti dengan sikap ya. Sikap hati meskipun secara tubuh kita tidak tersungkur, tapi sikap hati kita tersungkur. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan di situ kita melemparkan mahkota kita. Berarti apa? Bereskan dulu. Mungkin sebelum ke gereja hari Minggu pagi, kita baru ditelepon orang yang memuji-muji kita. Karena jabatan kita di masyarakat, jabatan kita atau posisi kekayaan kita di keluarga. Tapi begitu kita sampai di hadapan Tuhan, kita ambil waktu. Tuhan, sekarang saya harus mengaku bahwa Engkau Allah yang berdaulat. Saya bukan siapa-siapa. Jadi waktu itu sekalipun pendek, tapi kita mesti pakai. Bukan hanya untuk berdiam diri, bengong, atau main HP. Seringkali yang kita lihat dalam gereja, waktu saat teduh itu adalah waktu mematikan HP. Bukan. Mematikan HP itu sebelum saat teduh. Jadi saat teduh itu betul-betul sudah kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, di situ kemudian dipakai lagu untuk memberikan kepada kita makna. Cuma memang sayangnya kita orang-orang Kristen kurang familiar ya dengan lagu-lagu saat teduh ini. Sehingga di sini saya pikir Bu Seli dan Bu Sofi perlu memperkenalkan kepada kita lagu-lagu itu, kata-katanya, maknanya, sehingga paling sedikit kita mengerti, oh apa sebenarnya yang dimainkan oleh pemain musik pada waktu saat teduh itu. Silakan Bu Seli. Ya, lagu yang cukup sering dipakai di dalam ibadah GRII ada 2. Yang pertama yang paling sering adalah ya The Lord is in His Holy Temple yang ditulis dan bahkan digubah oleh George Root. Jadi penulis lagu dan musiknya adalah satu orang yang sama. Satu lagi adalah dengan judul yang hampir mirip begitu ya, God is in His Temple yang dikarang oleh William Madsen. Musiknya ditulis oleh Joachim Neder. Nah, lagu ini sangat menggambarkan yang tadi Pendeta Anton menjelaskan, menggambarkan bagaimana Tuhan itu ada di bait sucinya. Dialah yang kudus, dia adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan, gitu ya. Di awal kata-katanya adalah The Lord is in His Holy Temple, the Lord is in His Holy Temple. Diulang 2 kali. Lalu kata selanjutnya, let all the earth keep silence. Nah, ini menggambarkan tadi ya kalimat dari Pendeta Anton sendiri. Kita diam. Kita kalau di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Dia suci, Dia agung, kita tidak layak untuk memperkenalkan diri gitu. Kita tidak sanggup dan bahkan menatap mukanya karena Dia adalah Allah yang suci. Dan kata let all the earth keep silence itu diulang juga 2 kali. Let all the earth keep silence before Him. Dan lalu ditutup lagi 2 kali keep silence before Him. Jadi lagu ini sangat menggambarkan yang tadi Pendeta Anton menjelaskan ya, bahwa Dia adalah suci, Dia berdaulat, Dia Allah yang ada di bait sucinya, dan kita datang dengan rasa hormat, menundukkan kepala, dan kita menghormati Dia yang adalah Allah yang berdaulat. Mungkin begitu ya Bu Sofi. Iya, betul. Dan mungkin yang bisa saya tambahkan juga secara nadanya itu, di mana nadanya itu kebanyakan masih sama, stay di note yang sama dengan ritme yang cukup tenang, itu juga menunjukkan bahwa ya Allah berdaulat dan kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Dan menariknya, Vikaris Sally, di dalam keep silence ada rest. Jadi keep silence ada rest, ada stop. Bisa digambarkan Bu Sofi? Iya, di yang depan ya, yang bagian depan.
Saya kira sangat jelas sekali. Sangat indah ya. Ya, sangat. Jadi tenang, nadanya tenang. Lalu tadi ada Bu Sofi bilang apa? Ada bagian silence, let all the earth keep silence before him. Ada silence, lalu keep silence. Ada off. Ada Rest off ya. ya, rest. Iya. Rest itu artinya apa? Kalau di dalam musik itu berarti tidak ada suara, kita Berhenti. ya berhenti, stop. Tapi itu menunjukkan sesuatu. Maksudnya karena itu kan tetap ketukannya tetap berjalan. Jadi kita tetap Dia berikan nada nol ya. iya, rest. Oh, bisa diulang yang bagian itu aja. Ada titik-titik tertentu nol ya, berhenti ya. Iya. Itu seperti diam ya. Benar. Berdiam ya, sangat indah ya. Ya, lalu ada menarik juga Pak, di mana the Lord is in His holy temple ini ada dua, ada satu lagi quam dilecta itu seperti ada aransemen sedikit Pak di bagian depan yang biasa kita pakai di GRI. Mungkin Bu Sofi bisa main satu kali bagian depan aja 2 bar pertama yang di aransemen lebih suasananya lebih tenang dibanding yang tadi. Nah ini yang biasa kita pakai, yang sebenarnya yang aslinya dari George Evrud. Iya. Jadi yang aransemen ini mungkin ya, yang mengaransemen mau menggambarkan lebih tenang lagi di bagian awal. Ya, jadi suasana di awal ibadah itu benar-benar tenang gitu. Jadi sebenarnya musik saat teduh ini bukan asal-asalan ya. Tapi maknanya secara kata-kata dan secara musik itu luar biasa. Ini baru satu lagu ya? Baru satu lagu. Oh ya, coba. Kita ada 2 lagu Pak di dalam bagian pertama ini, yaitu yang berjudul ya, hampir sama judulnya tapi musiknya berbeda, kata-katanya juga berbeda, yang ditulis oleh seorang yang berbeda, ditulis oleh William Madsen teksnya. Judulnya God is in His Temple, tapi kalau kita nanti coba dengar Bu Sofi akan memainkan pianonya, lebih menggambarkan seperti ada seseorang yang sedang berjalan masuk ke dalam ruangan Pak. Itu seperti menggambarkan Tuhan itu raja, dia hadir, dia datang berjalan di tengah-tengah umatnya, dan dia itu patut dihormati di dalam ruangan itu. Ya mungkin Bu Sofi bisa kasih contoh 2 bar pertama atau 3 bar pertama. Iya, seperti lagi jalan gitu ya, Tuhan berjalan hadir di tengah-tengah umatnya, dan dia adalah raja yang patut untuk dihormati dan diberikan mahkota tadi ya bahasa dari Pak Anton ya. Iya, demikian Pak. Ada lagi mungkin dari Bu Sofi mau menambahkan? Iya, ada satu ini ya, ada satu kita bisa merasakan juga ketika musiknya itu ada satu transcendensi ya, ada satu ya, iya, dan di mana nanti yang tadi akan diulang 2 kali, lalu sebelum ke bagian yang saya kira ini sangat majestic sekali, agung. Majestiknya tuh di mananya Bu Sofi kalau kita orang awam? Majestiknya itu ada satu pengangkatan mungkin di tim pam pam pam. Kalau saya lihatnya dari bassnya juga pemain jalan gitu ya. Iya. Lalu dia main oktav, itu membuat satu suasana majestic sih Pak. Mungkin Oke, suasana majestik ditimbulkan oleh bagian itu sekali ya, lagi Bu Sofi. ini yang bagian ini ya, ada.
Sungguh indah ya suasana majestic ya. Lalu Pak Anton ada poin apa lagi? Baik, makasih Bu Sofi, Bu Seli, sangat indah ya setelah kita mendengarkan musiknya. Saya minta Bu Sofi bacakan dari Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23 dan 24, nanti juga Mazmur 51. Sekalian kita lihat dua bagian ini. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sekali lagi Mazmur 51 ayat 19. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kita lihat meskipun waktunya pendek, tetapi selain kita merendahkan diri dan mengakui kedaulatan Allah, juga saat teduh dalam permulaan ibadah itu juga kita pakai untuk evaluasi diri. Nah, evaluasi diri di sini tentu tidak dimaksudkan untuk kita merenungkan segala macam tindakan kita, kelakuan kita. Tapi sebenarnya ya kita waktu datang ke gereja itu kita sudah tahu kok kita nggak benernya apa. Kita nggak benernya apa. Jadi kita nggak perlu mengambil waktu setengah jam untuk evaluasi itu tentu dilakukan di rumah ya. Tapi kita waktu datang kita tahu kok. Kita udah tahu bahwa mungkin hati kita kepada pasangan kita kurang beres. Mungkin kita secara keuangan sedang kurang beres, secara mulut kita kurang beres, atau sikap hati kita kurang beres. Jadi itu saat itu kita mengaku, Tuhan jangan murka kepada saya orang berdosa. Kita mau merendahkan diri, bukan hanya merendahkan diri untuk mengaku kedaulatan Allah, tapi juga sekarang merendahkan diri dengan hati yang hancur. Jiwa yang patah itu Mazmur 51 mengatakan itulah korban yang paling berkenan kepada Tuhan. Jadi saat teduh itu kita pakai sebentar, sekilas mengaku dosa kita sebelum kita beribadah. Jangan sampai kehadiran kita di hadapan Tuhan itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita datang dengan dosa-dosa kita yang tidak kita bereskan di hadapan Tuhan. Jadi kita pakai waktu itu, Tuhan tahu bahwa hati saya nggak beres. Tuhan ampuni. Tuhan tahu bahwa tadi pagi di rumah sebelum berangkat kata-kata saya kepada pasangan saya nggak beres. Tuhan ampuni. Tolong supaya ibadah saya, pujian saya, penyembahan saya kepada Tuhan itu berkenan. Tolong Tuhan jangan murka kepada saya. Jadi selidiki aku ya, betul-betul kita pakai kesempatan itu. Tentu bukan evaluasi diri secara ekstensif, secara panjang ya. Tapi kita mengaku dosa. Di saat-saat teduh itu kita mau datang mau bereskan. Mungkin saja waktu ibadah kita akan menemukan lagi dosa-dosa yang lain ya. Waktu bacaan bertanggapan, waktu khotbah tentu atau waktu nyanyian pujian dinaikkan. Tapi waktu yang pendek itu kita datang, Tuhan saya mengaku Engkau Allah berdaulat. Saya bukan siapa-siapa. Lalu kedua, Tuhan saya mengaku loh ini saya tidak beres. Tuhan ampuni saya, tolong saya Tuhan. Mampukan saya untuk saya pulang dari sini, saya bertobat. Tapi sekarang ini saya mau beribadah, jangan sampai saya itu gak beres. Jadi kita itu mengaku dosa, membereskan itu bukan hanya ketika mau perjamuan kudus. Tapi ketika kita mau beribadah kan kita menghadap Tuhan yang maha suci. Kenapa Mazmur suka sekali mengatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berarti perhiasan yang kita pakai itu apa? Kekudusan. Itu yang diinginkan kan. Jadi karena itu waktu saat itu kita pakai. Untuk menenangkan diri, tadi kita dengar melodi yang sangat indah itu. Kita evaluasi diri, oh iya ya Tuhan. Saya ada kekurangan ini itu Tuhan. Dan itu gak perlu digali-gali. Karena kita semua masing-masing tahu kok dosa kita apa. Yang kita harus segera akui, minta pengampunan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan untuk sekarang. Pujian saya ini tolong Tuhan terima. Ketika saya menundukkan diri untuk mendengarkan khotbah, tolong Tuhan terima penundukan diri saya. Nah di situ saat teduh itu memiliki fungsi yang lain. Mungkin ada hal dari Bu Sofi dan Bu Seli yang mau dijelaskan, saya persilakan. Ya, lagu yang kita bisa lihat ya melalui tadi topik yang Pendeta Anton sampaikan, kita bisa bahas dari lagu Berdiamlah, Berdiamlah. Ya, lagu yang ditulis oleh teksnya ditulis oleh Fanny Crosby dan musiknya oleh William Doen. Mereka berdua adalah sering sekali untuk berkolaborasi dalam musik dan teks, menghasilkan musik-musik atau him yang sangat dikenal oleh kekristenan hingga pada saat ini. Dan lagu Satu Teduh ini juga dipakai di GRII. Kita memakai cukup sering lagu ini.
yang menggambarkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Anton, melemparkan mahkota begitu ya. Kita orang berdosa, kita datang kepada Allah yang suci, dia adalah the master. Nah ini menarik di chorus atau di refnya, di bagian refnya ditulis tread softly, the master is here. The master is here. Jadi menyadari bahwa dia adalah Allah yang suci, saya orang berdosa. Dia adalah Allah yang berdaulat, dia Allah yang patut menerima mahkota, bukan saya. Dan kita dengan kata-kata tread softly gitu ya, perlahan menggambarkan rasa takut ya, datang kepada Tuhan dengan rasa takut, bukan dengan rasa yang layak begitu ya, karena kita orang berdosa dan kita perlu untuk minta ampun dan belas kasihan daripada Tuhan. Ya mungkin Bu Sofi bisa memainkan musiknya ya, menggambarkan kata-kata saat teduh ini. Iya, demikian itu bagian refnya tadi ya. Mungkin Bu Sofi mau menambahkan? Ya mungkin di bagian awal lagu juga ada satu sikap yang kita tunduk kepada Allah, maksudnya karena Allah master, dan itu mungkin kita bisa melihat dari melodi di mana melodinya turun di bagian awal. Ya, jadi ada satu sikap kita datang, kita tunduk dengan satu gentar gitu ya. Melodi Mungkin, turun itu menggambarkan apa, Bu Sofi? mungkin di sini kita bisa bilang seperti kita datang, kita mau merendahkan diri, seperti yang merasa bahwa kita nggak layak gitu. Jadi itu ada satu kayak tam pam. Jadi ada satu ini ya, gambaran. Boleh diulang, kasih contoh yang bagian turunnya itu. Ya. Turunnya. Ini Turunnya. turunnya. Jadi di awal itu langsung seperti minta kita merendahkan diri, tundukkan diri, langsung turun sekarang. Betul. Kalau kamu lagi di atas pun di hadapan Tuhan kamu orang berdosa, turun sekarang ya. Indah ya, itu di nada ketiga ya. Nada tam tam tim. Benar. Nada ketiga ya. Iya, yang Di nada ketiga lah. Jadi berarti di awal sekali ya. Di awal sekali sudah ada panggilan untuk turun ya, untuk segera Dan turun. 2 kali Pak diulang. Hah? 2 kali. 2 kali diulang. Pam 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 pam. Jadi 2 kali. Mungkin Bu Sofi bisa. Saya bisa memahaminya, bisa nggak begini? Seperti ada yang biasa pun mesti turun, yang tinggi pun mesti turun. Ya. Itu tafsiran saya orang awam ya. Indah ya. Coba diulang bagian itu, Bu Sofi. 2 bagian itu. Oke, indah ya. Turun, sama-sama mesti turun. Kita tidak sama posisi di gereja, di masyarakat, tapi sama-sama panggilannya si turun. Indah ya, sangat indah ya. Baiklah, lalu apa poin selanjutnya lagi dari Pak Anton? Makasih Bu Sofi, Bu Seli, sangat indah. Saya minta Bu Seli untuk bacakan dari Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai dengan 5 ayat 1. 2 ayat di akhir dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 dan 5 ayat 1. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pasal 1 lagi, pasal 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi.
Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Jadi kita lihat ya, itu jelas sekali waktu kita saat teduh dalam ibadah itu kita menetapkan hati untuk mendengar. Jagalah langkahmu kalau kamu ke rumah Tuhan, menghampiri untuk mendengar. Tetapkanlah hatimu. Jadi kita seringkali memahami bahwa pujian kita kepada Tuhan itu adalah ketika kita menaikkan lagu ya, memuji Tuhan ya. How great thou art, how great thou art. Tapi sebenarnya Tuhan menginginkan penundukan diri. Yang panggilan tadi di depan begitu jelas, diikuti nanti pada puncaknya oleh penundukan diri waktu pemberitaan firman. Hendaklah kata-katamu sedikit, tadi dibilang kan, di hadapan Tuhan jangan sembarang bicara. Itu sebabnya kita diam waktu khotbah itu. Jadi diam itu bukan pasif, bukan nggak ngapa-ngapain lalu kadang-kadang jemaat itu tidur, bukan. Tapi saya sedang menaklukkan diri saya untuk diam, untuk mendengar Tuhan berkata-kata melalui hamba Tuhan. Jadi itu adalah satu pujian yang luar biasa. Pada waktu kita mendengarkan khotbah itu, kita diam, kita memperhatikan suara Tuhan apa. Tuhan menegur kita mungkin, Tuhan mengingatkan kita. Jadi di situ kita diam itu bukan diam pasif, bukan diam lalu kemudian main HP atau tidur, bukan. Kita menaklukkan diri kita. Sekarang saya di kaki Tuhan seperti Maria ya. Di kaki Tuhan saya mau dengar apa perkataan Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada saya. Maka Tuhan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Karena dia menetapkan hati untuk mendengar isi hati Tuhan. Itu tandanya menghormati Tuhan. Itu tandanya menaklukkan diri di bawah kaki Tuhan. Maka saya selalu pakai 3 ini ya. Takjub, takluk, taat. Waktu kita mendengar firman Tuhan kita takjub. Setelah kita takjub kita menaklukkan diri, kita mau taat kepada Tuhan. Jadi di situ dikatakan bahwa berjalan ke rumah Tuhan, menghampiri untuk mendengar. Jangan kamu banyak kata-kata, biarlah sedikit kata-katamu. Jadi kenapa sih harus pengkhotbah yang bicara? Kita semua nggak boleh bicara. Kenapa dalam ibadah hari Minggu itu tidak bentuknya diskusi saja? Tidak bentuknya konferensi saja? Tidak. Hamba Tuhan tugas dia membawa firman. Maka hamba Tuhan itu tidak bisa membicarakan yang lain kecuali firman. Dalam tradisi reform itu kita mengembangkan eksposisi ya. Eksposisi itu berarti apa? Berarti ide dari khotbah itu dari firman. Jadi misalnya sekarang saya eksposisi 2 Timotius di Kebon Jeruk itu, ide itu bukan dari saya. Bukan dari buku, tapi dari ayat itu. Ketika ayat itu berbicara tentang Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, ya saya khotbahkan itu. Ketika ayat itu berbicara tentang misalnya panggilan untuk hidup kudus, saya bicara itu. Gitu. Saya bicara apa yang firman Tuhan katakan, baik dari ayat eksposisi, dari ayat lain. Jadi panggilannya adalah panggilan untuk mendengar, untuk menaklukkan diri. Jadi kita lihat ya, sudah 3 ini ya, saat teduh ini sudah 3 aspek. Mengaku Allah berdaulat lalu merendahkan diri, mengaku kita berdosa lalu merendahkan diri, dan sekarang penaklukan diri itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk mendengarkan firman. Mendiamkan diri dan diam di depan yang tadi kita dengar penjelasan dari musik yang sangat indah itu, diamlah. Seperti pengkhotbah bilang, jangan banyak kata-katamu di dalam gereja. Ketika kita berkata-kata, cuma 2 kata-kata kita. 1, nyanyian pujian yang kita nyanyikan, yang sudah dipilih. 2, ayat-ayat yang kita baca. Jadi biarlah sedikit kata-katamu. Kita nggak boleh membawa kata-kata kita sendiri. Kita nggak boleh, kecuali doa ya. Doa itu kita berkata-kata sendiri. Tapi kita lihat bahwa pujian itu adalah kata-kata yang ditentukan. Lalu kemudian bacaan bertanggapan itu kata-kata yang ditentukan. Hanya pada waktu kita berdoa syafaat misalnya. Pada waktu doa persembahan kita doa dalam hati dan seterusnya. Tapi boleh dibilang ya, berdiam diri itu adalah penaklukan di hadapan Tuhan. Maka sebenarnya ya sikap hati yang benar itu, sepanjang orang di atas mimbar itu memberitakan firman, siapapun kita mesti dengar. Saya pakai contoh begini. Kalau dia di dalam sistem kerajaan itu zaman dulu, kalau dia di istana hanya tukang cuci toilet. Lalu suatu hari dia membawa tita baginda raja. Sampai di kampung itu, semua harus berlutut. Nggak boleh mengatakan bahwa, kamu tahu diri ya, kamu cuma tukang cuci toilet di istana. Nggak boleh, kamu sok-sok. Dia nggak bawa diri dia, nggak bawa identitas dia. Dia membawa titah baginda raja. Yang membuat orang-orang tunduk kepada dia itu bukan identitas dia, tetapi titah baginda raja. Nah, jadi penaklukan itu artinya apa? Sudah dilakukan sejak saat teduh. Sejak saat teduh di depan itu sudah menetapkan hati. Menghampiri untuk mendengar. Biarlah kata-katamu sedikit. Kita mau diam. Nah, seringkali ya,
saya melihat bahwa kata-kata kita itu memang tidak keluar dari mulut, tapi kata-kata kita keluar dari HP. Jadi kita chatting, ya, kita ngobrol, malah mungkin ada juga yang buka Facebook. Jadi sebenarnya kata-kata itu ada. Maka saya suka menyebut HP sebagai alat pemberontakan dalam ibadah. Karena kita nggak berani bersuara kan. Tetapi HP itu jadi alat pemberontakan kita dalam ibadah. Kita main HP, kita chatting. Dan saya lihat chatting ini sebenarnya dan main game ini sudah sejak zaman sebelum ada HP. Zaman dulu kertas warta itu, kalau selesai ibadah dipungut kertas warta, ketemu chattingnya. Suami tulis, "Ma, nanti habis kebaktian makan di mana?" Kasih sebelah. Istrinya jawab, "Gimana kalau bakmi saja?" Suami tulis lagi, "Jangan nasi padang." Rupanya mereka chatting. Sekarang bentuknya WA. Dulu dengar khotbah main game. Sekarang main game pakai HP. Dulu dengar khotbah main game bukan pakai HP, pakai kertas warta. Gambar pengkhotbah. Kartun, kepala gede, badan kecil. Kadang-kadang apa? Setelah selesai, petugas yang ngumpul kertas warta lihat ada coret-coret 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rupanya dia hitung kata ya yang diomongi pendeta berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dia main game itu. Dia main game. Jadi sebenarnya panggilan saat teduh itu apa? Menghampiri untuk mendengar. Taklukkan dirimu. Mengaku Allah berdaulat dengan cara apa? Kamu mendengar firman. Mungkin dari Bu Seli, Bu Sofi. Silakan. Iya, mungkin ada satu lagu yang juga menggambarkan hal itu ya, Still Still With Thee, yang ditulis oleh Harriet Stowe. Dia adalah seorang penulis novel, tapi juga dia menulis lagu hymn. Dia menulis lagu ini sebenarnya karena terinspirasi dia setiap pagi selalu bangun jam 4:30 Pak, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk tenang dan hening di hadapan Tuhan. Jadi lagu ini memang mungkin jarang ya dimainkan di saat teduh ibadah, tetapi sangat-sangat musiknya sangat menenangkan ya, membuat kita siap untuk tenang mendengar Tuhan begitu ya. Jadi lagu ini sebenarnya saat teduh pribadi, lagu yang dibuat dari saat teduh pribadi lalu dimainkan di dalam ibadah begitu Pak. Lagu ini terinspirasi karena Harriet itu mengalami cukup banyak pergumulan begitu. Dia punya satu anak yang meninggal karena kolera, lalu suaminya sakit-sakitan karena kesehatannya kurang baik sehingga dia harus pergi di tempat yang jauh dirawat, sehingga dia harus merawat anak-anaknya sendiri, tidak ada yang membantu dia. Dia mengalami juga ya dengan penderitaan-penderitaan dan kesulitan itu yang membuat dia merasa setiap dia bertemu dengan Tuhan di pagi hari, dia mendapatkan kekuatan ya di tengah-tengah keheningan itu. Setiap pagi belum ada yang bangun, dia hening di hadapan Tuhan dan dia menerima firman Tuhan. Nah, itu menginspirasi dia menulis teks ini atau puisi daripada Still Still With Thee. Dan musiknya ditulis sebenarnya musiknya bukan khusus untuk teks ini. Musiknya digubah oleh Felix Mendelssohn yang sebenarnya dikarang untuk Songs Without Words ya, opus 30, dan ini sangat cocok sekali dengan kata-katanya, maka kita bisa bilang musiknya ini sangat menggambarkan teksnya. Mungkin Bu Sofi bisa memainkannya. Iya, kata-katanya di bait pertama itu ya, when purple morning breaketh, when the bird waketh and the shadow flee, sangat cocok dengan musiknya Felix Mendelssohn gitu ya. Mungkin Bu Sofi bisa menjelaskan sedikit. Ya, di sini ada setiap
4 measure ya, maksudnya 4 bar kalau kita bilangnya itu satu kalimat lalu ada kayak satu refleksi, ada satu refleksi evaluasi di ayat berikutnya. Kayak satu when the bird waketh. Jadi ada satu maksudnya ada satu refleksi, ada satu imajinasi. Betul itu. Jadi ya, jadi bagus sekali. Maksudnya pergantian ininya ya, warna bunyinya juga berbeda. Bisa dikasih contoh Bu, seperti apa? Oke, jadi 4 birama yang awal ya itu yang still yang dimana purple morning breath. Lalu pergantian warna When the birds wake up. Pergantian warna mau menggambarkan apa Bu? Iya, itu sebenarnya kalau secara musik itu adalah chord minor. Iya, chord minor itu mungkin mau menggambarkan satu Kesedihan. iya, kesedihan atau mungkin ya ini ya berimajinasi. Refleksi. Iya, Satu refleksi, betul. ya. Refleksi, Satu betul. refleksi. Sungguh indah ya, musik yang sungguh indah. Oke. Lalu apakah ada tambahan lagi, Pak Anton? Baik Bu Sofi, di bagian terakhir ini ada bagian terakhir dari saya. Saya minta Bu Sofi untuk bacakan dari Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15 ini perumpamaan penabur. Lukas 8 ayat 15. Iya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Menyimpan dalam hati yang baik. Kalau bahasa aslinya itu bisa diterjemahkan sebagai hati yang baik dan jujur. An honest and good heart. Hati yang baik dan jujur. Jadi firman itu ditaruh dalam hati untuk tujuannya apa? Berbuah. Mengeluarkan buah dalam ketekunan berarti gak bisa cuma sekali. Sekali gagal ulang lagi. Sekali gagal. Jadi pohon itu kan berbuah kan berkali-kali. Kadang busuk, kadang gak berhasil, kadang terlalu kecil. Dia ulang lagi. Nah itu jadi mengeluarkan buah itu juga berulang. Maka dibilang mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tapi mengeluarkan buah dalam ketekunan itu hanya bisa terjadi kalau firman itu kita simpan dalam hati. Jadi definisi berbuah itu apa? Definisi berbuah paling sederhana di Alkitab itu adalah melakukan firman. Itu definisi berbuah. Jadi ketika kita melakukan firman, kita udah berbuah. Nah, firman bisa dilakukan kalau firman itu disimpan dalam hati yang baik. Nah, firman bisa disimpan dalam hati yang baik kalau di dalam saat teduh kita sewaktu awal ibadah, kita seperti poin sebelumnya sudah menetapkan hati untuk mendengar. Berarti apa? Sekarang siapkan hati. Siapkan hati itu berarti apa? Meskipun waktunya pendek ya, tapi ngomong dalam hati. Fokus. Ayo pikirkan hati Tuhan. Singkirkan kegelisahan. Tadi di jalan ribut sama pasangan, taruh dulu. Sekarang fokus untuk mendengar. Itu kita mesti ngomong. Jadi orang kalau bawa mobil ya, misalnya dia biasanya bawa mobil matic lalu pindah ke mobil manual. Itu dia mesti ngomong dalam hati. Ini mobil manual loh, bukan matic ya. Terus mesti injak kopling, jangan lupa. Kalau orang biasa bawa mobil ada sensor parkir di belakang, ketika nggak ada sensor parkir dia mesti ngomong dalam hati waktu atret. Ayo fokus, jangan sambil main HP. Ini mobil nggak ada sensor parkir, nanti nabrak gitu. Jadi waktu kita saat teduh itu, meskipun pendek kita langsung bicara dalam hati. Tadi ada masalah kan? Kemarin ada masalah kan? Sekarang simpan dulu. Sekarang fokus untuk terima hati Tuhan. Dan hati Tuhan tuh masuk ke dalam hati kita. Mungkin ada masalah di kantor, ada masalah di keluarga. Mungkin sebelum ibadah kita dapat kabar orang tua sakit. Oke, kita gelisah pasti. Tapi saat itu kita harus taruh dulu untuk fokus untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Jadi menetapkan hati untuk mendengar itu adalah bagian dari penaklukan. Tetapi bagian yang terakhir ini berbicara tentang apa? How kita menaklukkan itu gimana caranya? Menaklukkan diri itu caranya adalah ya hati mesti disiapkan untuk mendengarkan firman. Jadi jangan hatinya bercabang. Bercabang ke sana ke sini, masalah keluarga, masalah apa. Juga kadang-kadang ada orang yang keinginan. Misalnya hari Minggu pagi ada pertandingan tinju. Lalu bapak-bapak itu atau pria-pria itu, wah
fokus di tinju. Liga Amerika Latin itu pagi. Wah, hari Minggu pagi ada pertandingan. Keinginan ya, bicara keinginan. Mungkin ibu-ibu terpikir oleh makanan tadi malam di dalam resepsi pernikahan. Iya kan, wah enak sekali. Dia kepengen mencicipi lagi makanan itu beli di mana ya? Tadi malam tuh kue enak sekali mungkin ya. Lalu waktu pagi itu dia nggak fokus ke kebaktian. Sehingga HP-nya dia buka, bukan catat khotbah, bukan baca Alkitab, cari resep kue itu. Karena dia pulang mumpung hari Minggu, dia mau bikin kue. Seperti tadi malam di resepsi orang nikah itu. Nah jadi itu betul-betul mesti taruh keinginan, masalah, semua pinggir. Hatimu harus jadi hati yang baik untuk terima firman. Karena tanpa itu kamu tidak bisa berbuah. Kamu tidak bisa melakukan firman. Silakan Bu Sili, Bu Sof. Iya, ada satu lagu saat teduh yang cocok sekali, yang menggambarkan tadi yang poin Pendeta Anton yang sangat penting sekali, berdiam untuk mendengar firman Tuhan, yaitu Take Time to Be Holy, yang ditulis teksnya oleh William Longstaff. Dan kata-kata yang bait pertama ya, sangat menggambarkan kata-kata tadi, poin yang tadi. Take time to be holy, speak of with thy Lord, abide in him always, and feed on his word. Jadi mengambil waktu untuk menjadi suci, artinya berdoa untuk minta ampun kepada Tuhan sebelum masuk ke dalam ibadah dan menerima firman-Nya, begitu ya Pak. Terus ada yang bait yang kedua juga menarik, take time to be holy, the world rushes on. Jadi rush gitu ya, kita di tengah-tengah dunia yang apalagi saat ini gitu ya, sangat hektik begitu, kita lupa untuk tenang. Bahkan di rumah kita mungkin sangat bisa dihitung kita tenang begitu ya. Tetapi ketika kita masuk ke dalam ibadah, di tengah-tengah kehektikan kita di dalam rumah kita dan di dalam kehidupan kita diminta untuk tenang di hadapan Tuhan. Take time to be holy, the world rushes on gitu ya. Mungkin Bu Sofi bisa memainkan lagu ini menggambarkan saat teduh. Ya, mungkin Bu Sofi bisa menggambarkan sedikit musiknya. Iya, musiknya saya melihat ada dua bagian di mana terdiri dari yang diam, satu ketuknya, dan ada yang tam pam pam, ada yang dalam satu ketuk ada 3. Saya mengira itu seperti satu reminder untuk supaya ayo kita berdiam diri, satu ajakan untuk berdiam diri gitu, untuk Boleh diulang melodinya? Jadi ada satu not yang diam, lalu ada yang tiga betul. not ya. Oh jadi Ritmenya nadanya berjalan. satu terus berhenti Berhenti dulu, lalu 3 nada. Oke. Yang Iya, jadi ritmusnya seperti tam pam 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 pam. Indah ya, sangat Iya. indah ya. Memang kalau kita nggak mengerti itu kita nggak bisa menikmati keindahannya. Sebelum Bu Sofi closing, mungkin saya punya 2 hal, claimer dan disclaimer. Pertama, claimer-nya artinya dorongannya adalah ini menjadi dengan sharing ini adalah sebenarnya mengharapkan kita itu bisa datang lebih awal. Itu menikmati saat teduh dalam ibadah gitu. Jadi jangan jadikan saat teduh itu hanya kesempatan matikan HP, kesempatan untuk mungkin kalau kita yang punya sopir, "Ya sopir Pak nanti cari makan sendiri ya." Bukan. Tapi itu kesempatan ada makna yang sangat mendalam
yang kita bisa lakukan di dalam saat teduh. Nah, dengan pengertian ini kita mau datang lebih awal dan mau bersaat teduh. Tetapi disclaimer-nya begini. Setiap sinode punya obligatori di dalam tata ibadah. Nah, ini saya perlu ngomong ya. Jadi kami tidak sedang mendorong saudara untuk menetapkan tata ibadah sendiri ya, lagu saat teduh ya. Barangkali sinode saudara punya obligasi sendiri ya, saat teduh pakai lagu ini dan lagu ini gitu. Tapi saudara juga bisa mempertimbangkan pada ibadah-ibadah non obligatori yang non hari Minggu, misalnya ibadah kedukaan atau ibadah-ibadah yang lain, itu variasi lagu-lagu saat teduh itu bisa dipakai gitu. Bisa dipakai untuk membuat kita kaya, dan yang paling penting adalah bukan hanya lagunya tapi kita mengerti meaning di balik lagunya. Sehingga kemudian kegiatan saat teduh dalam ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat meaningful. Kalau kita memahami prinsip-prinsip ini dan memahami lagu yang dijelaskan tadi, kita rasanya kepengen terus bersaat teduh ya. Sangat indah ya. Sangat indah sekali diam, tenang di dalam gereja kita, saat yang tenang, tidak ada suara siapapun, hanya mendengarkan suara musik yang memiliki makna yang sangat mendalam. Itu sangat indah. Baik, terima kasih Pak Anton dan terima kasih Bu Sally untuk sharingnya. Demikian untuk acara podcast Truth and Love pada kali hari ini, dan sampai bertemu lagi di podcast berikutnya.